warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana daiman abadan alal habibika khairi khalqi kullihim. Ya Habibul Mustafa alaihi Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para alim, para guru yang sama-sama kita muliakan, para bapak, para jamaah, para ibu, juga rekan-rekan remaja, jamaah sholat isya yang insya Allah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Mohon izin untuk Pak Najam. Kabarnya jadwal beliau, tapi saya lihat jadwal saya, itu kan bukan semua. Sama-sama Indo, jadi buatan Adam insya Allah besok isinya. Ya, saya pikir jadwal saya. Dan semua udah niat, bismillah. Ada isi lah ibadah. Ya, buatan Adam, buatan Jordan juga. Baik Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut disyukuri oleh kita. Barangkali berulang-ulang saya sampaikan 2 bulan kita dibimbing oleh Nabi kita melalui guru-guru kita. 2 bulan sebelum masuk Ramadan kita udah diingatkan. Sebentar lagi kita masuk Ramadan, diajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan. Kita minta sama Allah supaya diberkahi di bulan Ramadan, diberkahi di bulan Sya'ban, dan dipertemukan pada bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah dijabah doa kita. Pernah ngerasa doa kita dijabah? Jangan ngerasanya ketika kita melakukan sesuatu yang kecil baru ngerasa. Padahal ini sesuatu yang besar. Kita mohon sama Allah, munajat sama Allah supaya kita dipertemukan bulan Ramadan. Allah ijabah doa kita. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Lalu di bulan Sya'ban kita lagi diingatkan lagi sama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam nisfu Sya'ban, guru-guru kita menyampaikan apa yang disampaikan atau sabda mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya beliau bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsinya, malam ini, malam nisfu Sya'ban termasuk malam sekarang ini, Allah pandang semua makhluknya kecuali 2. Allah pandang semua makhluknya dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan kasih sayangnya, kecuali 2 orang. Yang pertama,
yang tidak mendapatkan pandangan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menduakan Allah, orang yang menyekutukan Allah. Lalu yang kedua, yang tidak mendapatkan pandangan rahmat dari pada pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sementara semua makhluk pada malam ini dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Yakni yang kedua, orang yang bermusuhan. Pak, Bu, ya ke majelis, kata Bu Ustazah, kata Bu Ustaz, kalau musuhan bukan berarti boleh musuhan, cuma dikasih batasan sama Nabi, kasih batasan sama Islam. Kalau marahan jangan lebih 3 hari, ya, mantakan bantet, coba. Kasih batasan sama Islam. Maka pada malam itu, termasuk malam ini, orang yang tidak mendapatkan atau dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya adalah orang yang bermusuhan. Nah, sekarang udah ridho sama ridho, ya, ridho sama ridho. Terus masuk lagi menjelang Ramadan, guru-guru kita juga nyampein. Biasanya pada waktu munggahan kita kumpul di lingkungan kita, Nabi, apa kata Nabi? Suruh dekat sama Nabi deh. Oh Pak, barangkali bapak-bapak sering dengar apa yang saya sampaikan. Sini, kata Nabi, sini, dekat-dekat. Lalu Nabi apa naik mimbar. Mimbar Nabi punya 3 tangga. Ketika naik tangga pertama Nabi ngucapin amin, tangga kedua Nabi ngucapin amin, tangga ketiga Nabi ngucapin amin. Selesai Nabi menyampaikan khutbahnya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah gerangan kiranya yang terjadi? Sementara kami mendengar engkau ketika engkau naik tangga, engkau mengucapkan amin. Ya. Apa kata Nabi? Malak Jibril datang kepada aku dan dia berucap. Ucapannya ini doa, kata Nabi. Apa doanya Malak Jibril? Cilaka, kebangetan, benar-benar kelewatan dah Nabi. Siapa yang kebangetan sampai cilaka? Ya Jibril, yakni orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu aja dah, itu aja. Yang kedua, Nabi diaminin lagi cilaka tuh orang, kebangetan tuh orang, kelewatan tuh orang, kata Malak Jibril, Pak. Siapa yang kebangetan? Tadi udah kebangetan ya Jibril. Orang yang dapat Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah, itu orang kebangetan, celaka ya Nabi. Nama Nabi diaminin, Pak. Lalu yang kedua, tangga kedua Nabi mengucap amin, rupanya Malak Jibril berucap cilaka. Ini saya kalau mau menyampaikan ini agak gemeter, Pak. Cilaka, kelewatan kata Malak Jibril. Orang anak yang masih ada orang tuanya, tapi dia tidak mendapatkan ridho daripada orang tua. Ya, jadi kalau sampai bulan ini masih ada yang musuhan, apalagi orang tua, masya Allah. Nah, sekarang bagian jauh guys, sekarang telepon aja. Jangan gengsi kita anak Bapak. Ya, jangan gengsi anak. Bahkan kayak apa orang tua tetap pakai bener orang tua. Ya, udah gitu bahasa. Lalu yang ketiga apa Pak? Yang ketiga Nabi mengucapin amin lagi, tangga cilaka ya Nabi, kata Malak Jibril. Kebangetan, kelewatan, kata Malak Jibril. Siapa ya Jibril yang kelewatan di antara umatku? Mereka umatmu yang ketika mereka mendengar namamu disebut di sisinya, dia tidak mau membacakan sholawat kepadamu. Kata Nabi, amin. Masya Allah, Pak. Pembangunan. Ya. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusholla alaihi. Ya. Bakhil, kata Nabi. Sepelitik. Jadi kalau ada bahasa Arab pakai al, berarti itu kalau kata Pak Tun mah isim ma'rifat, udah dikenal tuh orang. Ya.
Tuh orang udah dikenal banget, bukan cuma bakhilnya, tapi ada alnya. Udah dikenal banget bakhil, pelit. Kata Nabi, pelit tuh umatku paling pelit. Siapa Nabi yang paling pelit di antara umatku ya Nabi? Man dzukirtu indahu falam yusalla alaihi, siapa saja orangnya yang mendengar nama Nabi disebut dia enggan mengucap membacakan selawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, makanya sering ucapin Pak. Intonasinya para guru kita atau berbeda ketika Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu. Bukan basa-basi, bukan sebatas trik dalam dakwah, tapi memang sayangnya ulama, sayangnya guru kepada kita, guru ingat kepada kita tahu kalau mendengar asma Nabi, kudu ada getaran, kudu terpaut hati kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak. Maka setiap sholat Assalamualaikum mesti ada ikatan kita cinta kepada Nabi, hadirkan Nabi di hadapan kita. Seperti layaknya dulu kita waktu SD diajarin sholat di depan guru kita, udah nggak berani bergerak tuh kita Pak. Ya, kita waktu diajar sholat di depan ustaz kita, Allahu Akbar, nggak berani bergerak kita Pak. Bagian salah tetap di alam. Ya, bagian kita salah tetap di alam Pak. Kalau masih belajar, dan sampai mati kita tetap belajar sholat. Jangan merasa bisa. Hadirkan Nabi di hadapan kita. Ya, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Almar'u man ma'a man ahabba. Modal kita cuma cinta Pak. Kalau ngandelin amal ibadah tanya aja masing-masing dah. Kira-kira banyakkan taat kepada Allah atau banyakkan maksiat kepada Allah. Kalau ngandelin kita cuma taat sama Allah bisa masuk surga, ukur aja sama diri kita. Makanya modal kita mah cinta. Cinta kepada Nabi, cinta pada penerusnya, cinta pada ulama warasatul anbiya, cinta sama guru-guru kita. Makin udah males Pak, si Adi udah males. Ya, tahajud males, rawat males, sholat dia bahasanya buru-buru maunya. Udah dijeblosin ke surga nih sama pengurus. Pak, pengurus udah bikin nyaman di surga Pak. Ya, kita udah masuk surga masih betah aja Pak. Idza marartum bi riyadil jannah fartaqu. Kata Nabi kalau kalian lihat itu taman surga, datang ke situ, singgah di situ, diam-diam betah-betah nongkrong di situ kata Nabi. Sahabat nanya, mahun riyadil jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Halaqad dzikir, tempat kumpulnya orang-orang berzikir, tempat berkumpulnya orang-orang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa, udah dimasukin ke surga. Kita masih ke kota minta surga tiap hari. Kangen sama surga. Kemarin-kemarin barangkali para guru kita, ustaz kita menyampaikan kita kangen sama surga, kita pengen masuk surga. Bahkan surga kata Nabi Hindu, nama 4 golongan ada. Sering banyak yang menyampaikan para ustaz, para guru. Ini surga nggak nunggu nanti. Surga itu sekarang Pak. Surga itu sekarang. Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh Engkau telah diberikan al-kautsar. Surga al-kautsar. Nikmat yang banyak sudah dikasih sama Allah kepada kita. Kuncinya udah dikasih. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci surga la ilaha illallah. Udah dikasih sama kita. Kata Nabi ini kuncinya. La ilaha illallah dikasih, silakan mau masuk kapan aja. Pak, mau masuk kapan aja. Makanya emang kudu senang kita, kudu bahagia, mau boleh. Ya. Pokoknya nanti diingatin kalau ada orang Islam yang susah, diingatin jangan susah. Ya,
Jangan susah orang Islam, jangan sedih orang Islam. Kudu senang. Mana Nabi menjamin kesejahteraan umatnya? Dapat ada aturannya. Ya Pak, apa coba? Cuman kitanya barangkali yang kurang jeli untuk melaksanakan mengamalkan apa yang telah diatur oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal Nabi sudah menjamin kesejahteraan umatnya. Islam sudah atur semuanya supaya umat Islam nggak ada yang belangsak. Masing-masing udah punya bagian. Oh, Pak, udah punya bagian. Ada bagian masing-masing. Sunatullah berpasangan. Ada tinggi, ada rendah. Ada atas, ada bawah. Ada kaya, ada miskin. Ya. Bahkan ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Sudah ada bagian. Ya. Saja, barangkali kalau Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.